Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa Pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada pagi ini karena Tuhan Yesus begitu baik kepada kami sehingga kami berada di tempat ibadah ini. Itu karena kasih Tuhan. Kita bangun pagi masih memberikan kekuatan, nafas dari Tuhan. Itu karena Tuhan baik kepada jemaat-jemaat di GRI. Ibadah kita akan mulai, kita angkat satu pujian. Firman-Mu berkata kau bersedia. Firman-Mu kata kau bersihkanku, maka kuat dan jiwa tanganmu Tuhan selalu kunantikan di setiap langkahku percaya. Firman katakan bersamaku, maka kuatku dan jiwa tanganmu Tuhan selalu kunantikan di setiap langkah ku percaya. Ku akan terbang di tengah badai, tidak menyerah. Kau berkuasa dan perlindungan bagiku. Semoga di rahmat ini ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesus Raja.
berserah, Kau Tuhan tiga, Kau yang ku sembah, Yesus Raja. Kau serah kuatan wangi di tengah badai, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat hati ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau Tuhan tiga, Kau yang ku sembah, Yesus Raja. Yesus Raja. Kita mencerita mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anugerah-Mu kepada kami, Tuhan. Engkau selalu baik kepada kehidupan kami sehari-hari. Di mana kami berada, Engkau selalu menyertai kami semua. Apapun yang kami hadapi dalam dunia sekarang ini, Tuhan, begitu jelas dari Tuhan Yesus selalu menolong kami, Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hebat bagi hidup kami. Tuhan adalah segalanya bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami memodalkan saudara-saudara kami, Tuhan. Dan penting kami berdoa kepada saudara-saudara kami, lemah tubuh saat ini. Kami memohon kepada-Mu, Tuhan, pertolongan supaya saudara-saudara kami yang lemah tubuh selalu diberikan kesehatan, kekuatan, pertumbuhan, dan sukacita kepada mereka. Karena hanya itulah harapan kami, Tuhan, kepada Engkau, Tuhan. Begitu juga kami mendoakan majelis kami, Tuhan, yang begitu setia kepada-Mu. Tak lupa kami berharap, Tuhan, supaya majelis tetap setia kepada-Mu, Tuhan, setia selama-lamanya. Itu juga kami mendoakan para pemain-pemain musik, Tuhan, supaya mereka tetap semangat dalam mengiringi, menghibur akan Engkau, Tuhan. Karena mereka penerus-penerus kami, Tuhan, di tempat ibadah ini, daerah itu. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga mau mendoakan hamba Tuhan kami yang itu baik kepada kami, melayani, mengajari kami kebaikan firman Tuhan, sehingga kami, Tuhan, bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang sudah ada hamba Tuhan kami. Tuhan Yesus, berikan kekuatan, kesehatan pada hamba Tuhan kami dan keluarganya. Karena bagi kami berat hamba Tuhan kami untuk melayani di mana Tuhan kami melayani. Tuhan Yesuslah yang menyertai hamba Tuhan kami. Supaya hamba Tuhan kami tetap kuat untuk melayani kami di tempat ini dan di tempat lain juga. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran. Biarlah firman kebenaran itu
tertanam di hati dan pikiran kami Tuhan, supaya berbuah Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan menari kalau tidak kuat ya apa-apa. Dulu. Tak pernah aku ragu. Pengakuan semata suri. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang memberikan sengsara Bapa Kristus disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi pula yang kemana. Naik di surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang memanggil orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan lagi dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi padamu selama hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur padamu selagi ada. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan dan hatiku Bapak kembali Tuhan, aku hendak bernyanyi padamu ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi kau ada. Serahkan kepada hamba Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka sekalipun diberikan kepada kami banyak hal atau banyak kami miliki di berbagai macam kesempatan yang ada di luar Tuhan Yesus, tidak akan pernah ada damai sejahtera, kebahagiaan atau sukacita. Kami bersyukur mengenal Tuhan, karena Tuhan mau memperkenalkan diri kepada setiap kami.
Kami bersyukur bukan karena kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kami. Sehingga dengan berbagai macam cara Tuhan lakukan supaya kami kembali kepada Tuhan. Kami ada di dekat Tuhan. Kami ada mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Kami boleh ada bersama-sama di ruangan ini, beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami bersyukur untuk Anis dalam lawatan Roh Kudus. Ia mengalami Tuhan atas hidupnya. Ia boleh diubahkan oleh Tuhan dan terus mengalami perubahan menuju kepada kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pakai hidupnya untuk memenangkan banyak jiwa, untuk boleh menghiburkan banyak jiwa, untuk boleh membawa orang-orang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Pakai Anis supaya keluarganya benar-benar datang dipakai Tuhan. Oleh karenanya kami doakan untuk Anis. Kuatkan, teguhkan imannya, panggilannya. Karena begitu banyak PR yang harus dikerjakannya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan untuk perjalanan kehidupan Anis. Saatnya kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Tolonglah setiap kami, hati kami, pemikiran kami, semua boleh tertuju kepada firman-Mu. Sehingga pulang dari tempat ini, kami pulang tidak dengan sia-sia. Karenanya urapi hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, sidang jemaat, mari kita lihat firman Tuhan yang tidak jauh-jauh dari warta jemaat kita, sama. Dari kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, bagian terakhir hari ini, tentang Tuhan dan jemaatnya, dari ayat 14 sampai ayat 22. Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai ayat 22. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita akan baca dengan bergantian dengan perikop kepada jemaat di Laodikia. Saya akan memulai ayat 14, sidang jemaat ayat 15, demikian seterusnya hingga tuntas. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dan siapa menang, ia akan dudukkan sama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita Tuhan dan jemaatnya, bagian yang ke-7 ya dari kitab Wahyu. Sidang jemaat yang ada di Laodikia ini adalah jemaat yang sama seperti jemaat pada umumnya waktu itu. Ada 6 sebelumnya, nama-nama tempat itu ada menunjukkan tempat di mana jemaat ada. Dan di jemaat Laodikia ini mereka diperhatikan Tuhan, diamati Tuhan, diperingatkan Tuhan. Sama seperti Tuhan mengamati, memperhatikan, mengingatkan jemaat-jemaat yang lain. Termasuk untuk jemaat Tuhan yang ada sekarang ini, terutama untuk kita, GKRI Epifania, sidang jemaat. Nah, jemaat yang ada di Laodikia disapa oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan. Dia memperkenalkan diri kepada jemaat yang ada di Laodikia, sebagaimana ayat yang ke-14. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Ya, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Gereja itu adalah miliknya Yesus Kristus. Amin. Bukan miliknya ketua sinode, bukan miliknya pengurus sinode, bukan miliknya gembala sidang, bukan miliknya majelis. Karena tidak mungkin pendeta mati, majelis mati, ya, ketua atau pengurus sinode mati demi untuk jemaat. Tidak. Tapi Yesus mati untuk kita semua. Amin. Maka seperti apapun jemaat itu tetap dalam pengamatannya, tetap dalam perhatiannya, seperti apapun itu. Dia memperkenalkan diri kepada jemaatnya bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan segala sesuatu dan kebenaran yang sesungguhnya. Dia mengatakan dengan sebutan amin, begitu ya. Amin itu berarti penggenapan segala sesuatu. Ya, digenapi semuanya. Dan kebenaran yang sesungguhnya. Dialah, Yesuslah penggenapan yang sesungguhnya. Yesuslah adalah keselamatan atau kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian dia juga memperkenalkan diri bahwa dia adalah saksi yang setia dan benar dalam perjalanan kisah kehidupan umat manusia dan bagaimana rencana Allah bagi manusia. Dia adalah saksi dari semuanya itu. Jadi apa yang dituliskan dalam Alkitab, ya dan amin. Kemudian Tuhan Yesus juga sumber dan awal dari segala yang diciptakan. Bukan makhluk ciptaan atau salah satu yang dicipta. Tapi dia adalah awal, dia adalah sumber dari segala sesuatu berawal. Dia bukan adalah yang dicipta. Dia memperkenalkan dirinya bahwa segala sesuatu itu ada karena bersumber dari Yesus Kristus. Berawal dari Yesus Kristus. Tidak mungkin ada segala sesuatunya kalau bukan datang dari Dia. Amin. Hebatnya Tuhan kita, sidang jemaat. Hebatnya Tuhannya gereja. Bukan sembarangan. Dia adalah kebenaran yang sesungguhnya. Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang diciptakan, Bapak Ibu. Dia adalah yang setia. Dia adalah yang benar. Kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa diganggu-gugat. Amin. Dia memperkenalkan dirinya seperti itu, supaya sidang jemaat yang ada di Laodikia itu paham benar siapa Tuhan di dalam gereja itu. Siapa Tuhan bagi kita. Amin. Supaya tidak bermain-main. Supaya jangan menganggap gereja itu atau jemaat itu sama dengan ormas atau perkumpulan-perkumpulan yang ada di dalam dunia ini. Tidak.
berbeda sidang jemaat. Tadi Anis sudah bersaksi bagaimana dia mengalami Tuhan dalam hidupnya lewat pekerjaan Roh Kudus. Dan setiap orang berbeda-beda pengalamannya. Tidak sama. Luar biasa itu sidang jemaat. Ya. Kita dulu mengenal Anis seperti apa? Orangnya cuek, ya. Masa bodoh lah gitu ya. Aku, kamu. Ya biasalah. Kadang-kadang ya gimana sih gitu, mau nyapa juga seperti apa, bagaimana, tapi puji Tuhan. Karena dia mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, mau merendahkan diri di dalam Tuhan, Tuhan bekerja, itulah jemaat. Jadi kalau jemaat berjalan dengan pemikirannya, berjalan dengan kemauannya, bukan dalam Tuhan, gak akan ketemu, gak akan dapat. Gak akan menikmati bagaimana sukacitanya, damai sejahteranya, bagaimana kepedulian kepada orang lain. Hanya dialami oleh orang-orang yang memang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Amin. Tugas Anis, berat nis. Ya, terutama untuk keluarga. Tapi kalau Tuhan udah mengerjakan itu, segala sesuatu akan baik-baik saja. Amin. Itulah gereja. Maka segala sesuatu Tuhan koreksi itu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melihat terutama di ayat yang ke-15 itu. Tuhan menilai keberadaan jemaatnya seperti apa. Maju mundurnya. Ya, berdosa tidaknya dan lain sebagainya. Maka dikatakan di ayat ke-15 itu sidang jemaat saya akan baca. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Langkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Dilanjutkan di ayat 16 itu. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan tidak berkenan sidang jemaat kepada jemaat yang ada di Laodikia ini. Karena keadaan mereka adalah suam-suam kuku. Maju tidak. Mundur iya gitu, ya. Kompromi iya. Dengan situasi yang ada tidak mampu menunjukkan identitasnya sebagai seorang jemaat atau sekumpulan jemaat Tuhan. Sama seperti orang pada umumnya. Gak ada gairah, gak ada semangat sama sekali di dalam mengikut Tuhan. Bilangnya orang Kristen, bilangnya orang gereja, bilangnya jemaat Tuhan, tetapi tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, apa yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Laodikia ini juga seringkali terjadi dalam kisah dan perjalanan gereja-gereja Tuhan. Suam-suam kuku. Tuhan gak senang. Ya kalau mau mundur aja sekalian gitu loh. Kalau mau berhenti aja, nggak apa-apa. Daripada berhenti enggak, berjalan tidak, maju juga enggak. Di gereja jadi pengamat gereja, jadi komentator, komentator. Ya, terima kasih. Bisanya komentator doang. Gak bisa melakukan apa-apa. Gak bisa demikian sidang jemaat. Tuhan mau jemaat itu gesit. Tuhan mau jemaat itu seperti apa yang dia mau. Ada tantangan maju saja. Ada kesulitan maju saja. Gumuli di dalam doa. Ada tantangan, ada kesulitan. Apa kata dunia diikuti. Itu nggak benar. Ke gereja ya, melakukan yang bukan dari gereja juga iya sidang jemaat. Kita nggak boleh suam-suam kuku. Amin. Kita harus bergerak. Kita harus maju sidang jemaat. Jangan jadi jemaat yang biasa-biasa saja.
Kalau tadi datang, hanya datang, sekarang kalau boleh datang, melayani. Amin. Tahun ini akan berakhir lagi. Tinggal 1 bulan lebih. Ya. Kalau boleh, tahun depan saya mau ambil bagian dalam pelayanan. Lebih lagi. Mau. Ya. Ada sesuatu pergerakan sidang jemaat. Tadi Anies bilang, nantilah nunggu Natal saja maaf-maafan gitu ya dengan orang tua. Itu maunya manusia kan begitu kan. Tapi maunya Tuhan kan beda. Saat kita menunda, selama atau saat itu juga kita nggak akan ada damai sejahtera. Saat kita diam-diam saja, nggak mau melayani, ya selamanya akan diam. Kekristenan itu kegerakan sidang jemaat. Mampu menangkap maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Sekalipun dunia ini menawarkan berbagai macam cara untuk mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kepada dunia ini. Saya berharap KRI Epifania menjadi jemaat yang bukan suam kuku. Ya, kalau kalau masuk angin sidang jemaat, pakai seduh, pakai teh, kasih air hangat, lalu kasih tolak angin, gak bisa panas sekali. Tapi harus suam kuku. Itu kalau minuman untuk menyegarkan kita, teh campur tolak angin. Saya bukan sedang beriklan ini, nggak dibayar Bapak Ibu gitu ya, bukan beriklan. Tapi kalau dalam kehidupan kita harus ada pergerakan di dalam Tuhan. Amin. Saya diingatkan kemarin, istri juga mengingatkan. Wah, udah 25 tahun di GKRI Epifania. Kalau boleh ada ucapan syukur. Ya. Saya bilang ke istri, ya boleh-boleh aja. Kita buat ucapan syukur. Beli kue, bukan kue bulan ya. Tapi kue ulang tahun gitu ya. Ya sekedar untuk potong ucapan syukur sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Melewati segala sesuatu yang gak mudah. Saya ingat ternyata udah 25 tahun di GKRI Epifania. Kalau bukan Tuhan gak mungkin bisa sidang jemaat. Tapi saya mau katakan kepada sidang jemaat, dari sinilah, dari jemaat di sinilah saya melayani, saya terus bergerak itu. Jadi guru, jadi penulis, jadi aktif di beberapa ormas, ya sampai kawan saya bilang, wah Boksu mantap ya pergerakannya. Ya bukan saya yang bergerak sidang jemaat, tapi kita mau nangkap apa maunya Tuhan. Amin. Sidang jemaat harus, Tuhan apa yang Tuhan mau lagi dalam hidup saya? Apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Roh Kudus tolong, bantu saya. Itu kehidupan orang percaya, itu jemaat sidang jemaat. Kita tidak boleh berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan kemauan kita. Tapi kita mau keinginan kemauan kita sesuaikan dengan keinginan kemauannya Tuhan. Amin. Sehingga keinginan kemauan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Tiba-tiba kita udah ada di tingkat seperti ini. Kita udah ada di sini, udah ada di sini, udah ada di sini. Gereja tidak boleh suam kuku, harus bergerak. Jemaat mengandalkan apa yang dia punya itu. Maka di sini Tuhan memiliki keberadaan jemaat. Tuhan menilai, maksud saya, Tuhan menilai keberadaan jemaatnya
Yang pertama, jemaat yang ada di Laodikia itu adalah rupanya jemaat yang suam-suam kuku. Yang kedua, di ayat yang ke-17, jemaatnya mengandalkan apa yang dia punya. Bukan mengandalkan Tuhan. Saya ulang sidang jemaat, sebagai jemaat Tuhan, kita tidak boleh mengandalkan segala yang kita punya. Jemaat di Laodikia ini mengandalkan kekayaan mereka. Dipikir dengan kekayaan mereka, mereka akan mampu, mereka akan sanggup menjalani kehidupan ini. Sidang jemaat tidak bisa demikian. Kekayaan harus di bawah otoritas Tuhan. Amin. Kepintaran harus di bawah otoritas Tuhan. Tidak bisa kepintaran, pengalaman, kekayaan, relasi itu dijadikan andalan dalam hidup kita. Selesai kita sidang jemaat. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, berserah penuh kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan dinomor satukan, cepat atau lambat, semua akan terurai dengan baik. Amin. Semua akan terurai dengan baik. Dan semua akhirnya indah pada waktunya. Jumat kemarin ada ibadah siswa, karena tiap Jumat ada ibadah itu. Dan Jumat sebelumnya juga firman Tuhan hampir sama gitu penekanannya. Bagaimana orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang luar biasa. Tuhan ubah. Kenapa? Karena mengandalkan Tuhan. Saya melihat ada beberapa anak yang gak ada orang tuanya. Gak ada orang tuanya, Bapak Ibu. Saya panggil anaknya beberapa waktu yang lalu. Ya, yang lain bisa menjalani hidup dengan baik. Kamu juga pasti bisa. Karena ada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan pengalaman kita, bukan kepintaran kita, bukan gelar kita, bukan relasi kita. Saya baru baca buku dari Billy Graham. Ya, ini buku udah dianjurkan dari tahun 90-an untuk saya baca, untuk dibeli. Tetapi memang bukunya mahal waktu itu. Saya dapat belakangan, buku lama sekali. Berdamai dengan Allah. Baru 25 halaman saya baca. Kalimat demi kalimat saya nikmati. Memang di luar Tuhan gak bisa tidak bisa diandalkan dan tidak mungkin memberikan jaminan damai sejahtera, keselamatan dan lain sebagainya. Kalau bukan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya akan lanjutkan bacaannya sidang jemaat. Segala sesuatu yang di luar Tuhan, yang menjadi andalannya, apalagi bagi jemaat, pasti dikoreksi Tuhan. Amin. Jemaat juga tidak mau mengambil, jemaat yang tidak mau mengambil kekayaan rohani sejati, kebenaran yang sejati, ya, dalam menutupi dosa, pemulihan rohani di ayat 18 itu ya. Supaya lebih pasnya saya baca saja sidang jemaat. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat.
Intinya adalah jemaat yang ada di Laodikia dan juga jemaat dimanapun, termasuk jemaat yang ada di sini atau kita, kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kalau kita tidak benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kekayaan rohani, sidang jemaat. Kita tidak akan mungkin mengalami yang namanya kekayaan rohani, yang namanya kebenaran sejati, yang namanya penghapusan dosa, dan juga pemulihan rohani. Hanya di dalam Yesus. Amin. Jemaat yang ada di Laodikia harus datang kepadanya, meminta pemulihan yang sepenuhnya. Gereja Tuhan, dimanapun Tuhan nilai, amin. Dan Tuhan selalu memberikan solusi. Memberikan cara bagaimana supaya jemaat itu benar-benar dipulihkan. Pemulihan terjadi hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Seperti apapun orang itu tersesat, seperti apapun dia salah jalannya, dosa apa saja yang dia lakukan, kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan menerimanya dengan sepenuh hati. Amin. Tuhan akan memulihkannya sehingga orang itu benar-benar pulih. Sama seperti anak yang hilang, sidang jemaat. Anak yang hilang itu kan udah jauh dari Tuhan. Dia udah babak belur itu. Dia hanya kalaupun pulang, dia hanya berharap dia sebagai karyawan upahan, bukan lagi sebagai anak. Tetapi di luar dugaannya, di luar prediksinya, ternyata bapaknya sudah menunggu. Bapaknya berharap anaknya kembali. Dan pada saat anaknya kembali, ya anak itu statusnya dipulihkan oleh Tuhan, oleh bapaknya. Demikian juga gereja, demikian juga kita, jemaat Tuhan. Kalaupun kita berdosa, kalaupun kita salah, kalaupun kita sudah terlampau jauh, tapi kalau kita mau datang, kita mau dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan akan pulihkan sepenuhnya. Amin. Anis tadi udah bersaksi. Sorry, saya harus kutip Anis. Ya. Orang berdosa dipulihkan Tuhan. Ya, dipulihkan Tuhan. Pasti itu. Nanti kami akan retret itu tanggal 28 sampai tanggal 30. Saya udah persiapkan bagian saya, aku, keluarga, dan teman-temanku. Bagaimana melihat diri kita, bagaimana melihat keluarga kita, bagaimana melihat lingkungan pertemanan kita, seperti apa dan bagaimana dalam pandangan Tuhan. Yaitu siswa kelas 8 dan kelas 11 itu. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi pemulihan datang dari Tuhan. Gereja memang perlu dipulihkan, jemaat perlu dipulihkan. Gereja Tuhan termasuk gereja kita perlu ada pemulihan yang daripada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya itu di bagian pertama tadi. Kemudian Tuhan menilai keberadaan jemaatnya. Dan yang ketiga di ayat 19, Tuhan akan mendisiplinkan jemaatnya yang bandel, saya bilang begitu, yang nakal. Ya. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan mengerjakan bagiannya. Kita harus mengerjakan bagian kita. Ada yang harus kita respon yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Tidak serta-merta namanya Tuhan akan mendisiplinkan jemaatnya yang bandel, yang nakal tadi, kalau tidak disambut juga dengan baik. Mula-mula ditegur. Kalau anak salah kan biasanya begitu kan? Ditegur.
1, 2, 3, nggak mau juga, maka didisiplin. Ya, nggak mau juga didisiplin, dihajar tadi. Udah babak belur, nggak mau juga. Ya terima endingnya yang nggak nyaman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan akan mendisiplinkan jemaat yang bandel, yang nakal. Jemaat di Laodikia ini jemaat yang nakal, karena disebut sebagai jemaat yang suam kuku, jemaat yang mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, apa yang dimiliki daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan siap memulihkan, tapi bagi yang masih bandel ya Tuhan ajar. Kemarin pagi, hari Sabtu ya kemarin ya, pagi kalau nggak salah olahraga ya dengan Pak Amin kemarin ya, jalan pagi 4 putaran di Taman Kota. Boleh tuh Pak Randy ikut sekali-sekali, tapi kan Pak Randy nggak gemuk ya, nanti kalau jalan pagi makin kurus gitu. Sebenarnya olahraga itu bukan untuk menguruskan badan saja. Ternyata jalan kaki itu biar otot paha itu tidak cepat merosot gitu. Dia harus stabil dan harus dilatih. Ya. 4 putaran kurang lebih 6.000 langkah ya. Habis olahraga sidang jemaat jalan kaki, ada iklan dikit nggak apa-apa ya. Habis jalan kaki itu kami ke bengkel servis motor ya. Pulang dari bengkel, lihat anak saya nggak ada di rumah, yang satu. Ternyata katanya latihan. Oke, suruh pulang. Antar istri ke hari-hari. Pulang antar istri, belanja bulanan, balik ke rumah, anaknya belum pulang. Saya harus buat warta, persiapan khotbah. Suruh pulang. Oke. Pulang. Ternyata lanjut. Habis dari latihan, games. PPS. Janji 3:30 akan pulang. Ternyata 3:30 belum pulang-pulang. Saya minta tolong kakaknya, mamanya nelpon ke WA. Saya bilang, kalau nggak pulang, ya, Minggu dan Sabtu minggu depan nggak boleh keluar rumah. Ya, ini bicara mendisiplinkan ya, anak-anak. Ya, karena lingkungan belum tentu semua baik, dan anak masih ada dalam pantauan orang tua. Dan demikian seterusnya, Bapak Ibu. Biarpun anak-anak udah dewasa, udah berumah tangga, orang tua juga ingin selalu tahu kabarnya, kan begitu ya Bu Rus ya. Berharap baik-baik saja. Demikian juga ya Pak Canyang ya, dengan anak. Biarpun udah menikah mereka, sekalipun udah dibawa di luar tanggung jawab kita sebagai orang tuanya, tapi ingin selalu dapat kabar berita dari anak.
Apalagi gereja Tuhan, milik Tuhan. Ya. Pasti ditegur. Pasti diingatkan. Dan harus memberi diri untuk diubahkan oleh Tuhan. Berbahagialah jemaat yang mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Karena jemaat yang demikian, selain menyenangkan hati Tuhan, dia akan menikmati damai sejahtera, Bapak Ibu. Apalagi dunia pekerjaan sekarang ini, saya kurang tahu tempat Anis bekerja itu apa gitu ya, perusahaan apa. Tapi dalam dunia pekerjaan sekarang ini, tekanan-tekanan untuk mereka yang bekerja itu luar biasa sih dan jemaat. Kadang satu orang harus mengerjakan untuk 2-3 orang. Saya ulang ya, satu orang bekerja dengan sistem yang ada sekarang ini dipakai untuk mengerjakan 2-3 orang pekerjaan. Dikerjakan oleh satu orang. Itu bisa ya ditangkap ya bahasanya ya. Soalnya saya bahasanya ini agak nyelimet. Kadang-kadang saya sendiri nggak paham nih maunya kemana ini arahnya. Jadi tekanannya itu, tuntutan dunia pekerjaan itu sekarang ini luar biasa sidang jemaat. Akibat pekerjaan ada yang stres tingkat tinggi itu. Apalagi kalau nggak ada teman bicara. Yang nggak tahu, nggak paham, diajak bicara, kitanya dibilang apa? Ngelantur kan gitu ya. Padahal kita mau curhat. Bahkan ada orang karena tekanan itu sidang jemaat sampai tua di perusahaan. Dan beberapa minggu yang lalu koran Kompas memuat ada gejala untuk orang nggak mau nikah. Kalaupun nikah nggak mau punya anak. Itu udah terjadi di Indonesia. Karena pikiran susah. Tapi bagi orang yang ada di dalam Tuhan, sidang jemaat, dia selalu mengikuti rencana Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kalau mengikuti rencana Tuhan, pasti ada dalam damai sejahtera itu. Segala hal diadukan, segala hal disampaikan sama Tuhan. Ya, mau apa? Bilang sama Tuhan. Pasti ada jalan yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan. Amin. Pasti itu sidang jemaat. Kita selama ini terus berdoa untuk Ibu Ratmi. Ya, Bu Ratmi, secara manusia nggak sanggup, nggak bisa, nggak mampu, nggak kuat. Kami juga terbatas dalam kata-kata, apalagi untuk membantu sesuatu, tanda kutip. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakannya, kita minta Tuhan yang menolong. Cepat atau lambat, Ibu Ratmi Naldo mampu melewati masa-masa yang sukar, yang sulit. Demikian juga dengan Anis. Akan dimampukan, akan disanggupkan. Jika memang ada niat untuk menikah, tinggal minta sama Tuhan. Tuhan jodohnya di mana? Kasih yang terbaik yang datang dari Tuhan. Ya kalau Pak Randy nggak boleh minta lagi. Ya. Kalau minta lagi nggak boleh naik mimbar di sini. Ya. Situasi yang tidak mudah yang dijalani, Tuhan disiplin itu Bapak Ibu, pendisiplinan. Ada kawan saya yang bilang, aduh kalau mendapatkan disiplin dari Tuhan itu luar biasa Pak Parang. Begitu besar harga yang harus dibayar Pak. Ada teman yang ngomong seperti itu sama saya Bapak Ibu.
Karena saya tahu keberadaannya seperti apa. Tapi dia jalani itu. Dia terima itu. Tuhan pulihkan keadaannya. Ya. Yang berikut terakhir sidang jemaat ayat 20 sampai 22. Tuhan menginginkan jemaatnya untuk membuka hati. Ya. Supaya dipulihkan tadi Bapak Ibu. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan ketok itu, Tuhan ingatkan. Kalau nggak mau dibuka hatinya, Tuhan bisa ubah nggak orang itu? Karena kita bukan robot. Amin. Tuhan tetap menghargai kita, menghargai jemaatnya. Ya. Supaya membuka diri terhadap Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtaku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Tuhan menginginkan jemaatnya sekali lagi untuk membuka hati. Supaya dipulihkan. Bapak Ibu, banyaklah di antara kita. Kita nggak usah cerita. Rasanya nggak mungkin. Tapi Tuhan ubah. Karena mau diubahkan, amin. Ya, kalaupun pakai istilah Anies kepala batu, tadi ya kepala batu berarti keras kan gitu ya. Dablek namanya. Ya, bowat gitu ya. Tapi kalau memang mau membuka hati, memberi diri, jamahan Tuhan terjadi atas hidup jemaat Tuhan. Amin. Iya. Dari tidak ramah menjadi ramah, dari tidak murah senyum menjadi murah senyum, dari egois berubah menjadi tidak egois, gak memikirkan kepentingan diri sendiri, dari gak mau berbagi bisa berbagi. Tuhan bekerja itu. Amin. Doakan saya tahun depan mau membuat sesuatu. Nah ini karena pergerakan tadi itu sidang jemaat. Mudah-mudahan jemaat dukung ini. Ya saya belum bisa sebutkan. Ya saya nggak sebutkan di mimbar ini, nanti di bawah mimbar saya akan diskusikan. Kalau ada yang mau bertanya. Sebab ini kan di YouTube, nanti dia bawa ke YouTube ya Pak Indra. Diduplikat apa ide-ide kita. Jadi kita dulu yang menggelontorkan. Saya dulu yang memulai. Ya, kalau sudah memulai, kalau ada yang mau menciplak silakan. Karena ini sesuatu yang berarti. Sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Untuk orang-orang tua, untuk mereka yang usia lanjut. Karena sekali waktu, saya juga akan tua. Ya, selagi masih ada kesempatan, lakukan sesuatu. Dan sekali lagi, pemikiran kita bisa diubah dan berubah kalau kita mau membuka diri. Amin. Sifat karakter kita yang dikenal dengan buah Roh Kudus akan ada dan menjadi milik kita jika memang kita bersedia untuk dipimpinnya, dikuasainya, dikendalikannya. Jadi Tuhan dan jemaatnya, sekali lagi sidang jemaat, Tuhan memperkenalkan dirinya secara luar biasa. Tuhan tahu keberadaan jemaatnya. Maka tidak boleh main-main. Tapi kalaupun ada yang main-main,
Tuhan tetap membuka diri. Menegur, gak mempan ditegur, didisiplinkan oleh Tuhan. Disabot, dicambuk oleh Tuhan. Tapi paling tidak sidang jemaat, sebelum semuanya itu terjadi pendisiplinan, marilah kita membuka diri kita, memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya pemulihan benar-benar terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari menjelang siang ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami membahas tentang Tuhan dan jemaatnya, Tuhan dan kami. Belajar dari jemaat-jemaat yang ada di Turki, di berbagai tempat waktu itu. Dan hal yang sama terjadi berulang pada gereja di segala tempat dan abad. Kami mau Tuhan hadir selalu di kehidupan kami. Biarlah kami selalu merindukan Tuhan Yesus untuk menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus bekerja secara terus-menerus di kehidupan kami. Kami memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk bekerja, sehingga kami mengalami Tuhan dan sungguh-sungguh mengalami Tuhan atas kehidupan ini. Berkatilah setiap sidang jemaat-Mu, berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Penuhilah.
Air hidupku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang rindu, amalah satu nama Terima kasih untuk rangkaian ibadah kami yang boleh berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini. Tuhan, berkati setiap sidang jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir hari ini. Dan biarlah kami semua tetap menjadi jemaat yang setia, jemaat yang bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, selalu mencari apa yang berkenan kepada Tuhan. Perbaharuilah dan perbaharuilah kehidupan setiap kami. Firman Tuhan yang sudah ditabur boleh mendapatkan tempat di kehidupan kami. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Ratmi dan Naldo. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang hiburkan. Kami berdoa untuk Ibu Mesin yang baru kehilangan orang tuanya, juga Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Tapi saat ini Ibu Mesin harus menghadapi keadaan yang tidak mudah, di mana suaminya juga sedang sakit. Ada darah ada gula dan begitu tinggi sehingga memerlukan perawatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya semua ada jalan keluar. Biarlah ada kesempatan bagi suaminya untuk berumur panjang, dan lebih lagi dengan umur yang ada ia boleh mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, memberi diri untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Anis, yang dimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Tuhan boleh terus memberikan kesanggupan baginya untuk bersaksi, memberikan kesanggupan baginya untuk membawa keluarga, orang tua, dan adik-adiknya mendekat kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan Yesus, siapapun kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, yang bekerja, biarlah terus bekerja, berusaha, pekerjaan usaha yang dilakukan dibuat Tuhan berhasil. Peliharakan setiap kami dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada Tuhan. Kami selalu cukup, bahkan kalau boleh berkelimpahan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan tidak kami nikmati sendiri, tapi kami boleh berbagi kepada siapapun, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Tuhan tolong supaya mereka hadir kembali di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa untuk persiapan Natal kami di tempat ini tanggal 21 Desember. Tuhan campur tangan supaya segala sesuatu yang disiapkan pada hari hanya
terlaksana dengan baik, semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga bawa di dalam doa untuk kesehatan setiap kami. Biarlah setiap kami memiliki kesehatan yang prima Tuhan. Yang kurang sehat dijamah, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Seperti Ega yang sudah beberapa minggu batuk-batuk Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah tidak berdampak buruk dalam kehidupannya. Segala macam obat yang diminum, makanan yang masuk ke tubuhnya, minuman yang masuk ke tubuhnya, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Indra, Tuhan tolong pulihkan kondisinya. Pulihkan kondisinya Tuhan, sehingga Pak Indra tetap sehat, kuat, dan boleh bekerja dengan maksimal. Kami berdoa untuk para pemain musik. Ada Ernie, ada William, ada Calvin, ada Eliezer, dan bahkan ada Audi. Biarlah Tuhan yang membentuk para pemusik di tempat ini. Tuhan yang membawa mereka ke level yang lebih baik, lebih tinggi. Dengan rendah hati, mencari apa yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan kami, masa depan keluarga kami, masa depan gereja ini. Tuhan yang campur tangan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Sertailah kami dalam perjalanan pulang. Sertailah kami sepanjang minggu ini. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Bawa kami dan ingatkan identitas kami, bahwa kami ini adalah kekasih-kekasih Tuhan. Orang yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.